Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Saya ngelihat ngedengar cerita dokter kayak gini berarti ada kesempatan dok Apa? buat lelaki Indonesia kawin sama perempuan Jepang. Kenapa? Karena kalau dia kawin sama orang Indonesia dimanja tuh perempuannya dok, Oh iya, memang banyak mereka yang bilang gitu. ya kan? Kalau kawin sama orang Indonesia, wah itu ini. Dulu waktu tahun 2000-an, 2000-an atau 90-an lebih lah. Itu ada perempuan Jepang yang datang ke sini kawin sama tukang beca, Franky. Tuh, Nah, sama tukang beca jadi tahu mau. kenapa? Ditanya, kenapa kamu kawin sama gitu sama tukang beca? Orangnya seksi katanya. Seksi apanya? Betisnya gede kan. Jadi itu menarik. Franky, tapi orang Indonesia terkenal yang kawin sama orang Jepang ya. Orang Jepangnya seneng. Karena kenapa? Lebih perhatian. Ini, tapi ada satu hal yang kita tuh harus ada satu apa yang harus kita bahas nih. Dokter pernah dengar kan ada fat cat Apa tuh? gamers dok yang barusan bunuh diri di Cina. Heeh. Itu dia umur 21 nih bunuh diri, Fat Cat ini. Tapi dia punya penghasilannya dari game online ini gila, jutaan dolar. Iya. Nah artinya kalau saya ngelihatnya gini, kadang kisah sukses seseorang yang di game online ini cuma satu, tapi yang susahnya banyak sebenarnya dok ya. Tapi ini yang diangkat dok, Iya. sehingga orang berkiblatnya salah. Iya. Gitu Tapi kan. kamu tahu nggak, di kedokteran jiwa itu ada satu mereka sekarang udah mulai concern mengenai hal itu. Itu ada klinik untuk orang keracunan gadget, Franky. Jadi kebanyakan gadget sampai dia kemudian mengalami gangguan kepribadian karena tidak ada sosialisasi, dia terlalu begitu-gitu dan kemudian mereka nggak bisa tahan emosi. Dan itu kemudian menjadi satu kelainan jiwa tertentu gitu loh. Yang dimana dalam kondisi gitu kalau dia dihalangi dia bisa mencelakai orang lain yang menghalangi gitu loh. Jadi itu udah jadi masalah, Franky. Kali ini kita agak kesulitan nih ngebacain komen-komen dari yang nonton. Biasanya komen-komennya tuh gampang buat kita pilih, tapi kali ini komen-komennya tuh pertanyaannya banyak yang menjadi buat topik buat selanjutnya pembahasan. Jadi cuman ada satu yang kita akan bahas untuk komennya secara singkat, yaitu saya akan tanyakan sama Dokter Jaya nih, pola bukan pola, tapi adalah gaya makan dok. Iya. Gaya makan itu pengaruh nggak dok katanya? Kalau kita makan kan standing dinner atau standing party gitu, sama kita makan di meja Iya. duduk. Kan sekarang kalau undangan-undangan perkawinan tuh berdiri, makan berdiri. Iya. Gimana dok? Penjelasan dok? Yang jelas bedanya itu kalau kita mau nambah itu kalau berdiri lebih gampang, Franky, gitu. Lebih cepat dok? Lebih cepat. Jadi itu. Tapi begini, kalau soal itu, kalau menurut saya kalau soal pencernaan manusia itu tidak akan ada bedanya. Karena kenapa? Dia di sini dari mulut ya masuk ke kerongkongan, ke lambung, masih dalam posisi tegak, kita duduk atau berdiri itu posisinya sama. Nah, di lambung itu prosesnya itu bisa sampai 6 jam, 6-8 jam. Habis itu baru turun ke bawah. Jadi kalau kita duduk dia melekuk seperti ini, itu tetap aja ini posisinya adalah lurus. Jadi tidak ada efek sama sekali. Nah, saya tambahin pertanyaannya dok. Ya. Dari mulut sampai ke lambung kira-kira hitungan menit atau jam dok? Enggak, hitungan menit. Hitungan menit, Tergantung kita ngunyahnya kan. Kalau dulu diajarnya 32 kali digunyah, masuk. Nah, di lambung itu diolahnya 6 sampai 8 jam, Franky. Nah, 6-8 jam baru ke usus halus. Jadi prosesnya lama. Jadi setelah selesai pesta masih ada di lambung. Nah, ini kan masih lurus. Jadi nggak ada efek. Tapi sekarang juga tetap 32 dok. Apa? Ngitungnya bukannya, kalau dulu kan ngitungnya 1, 2 sampai 32 kali gigitan kucing kan. Sekarang 1, 2, 32. Oh gitu. Langsung dok. Masuk ke dalam. Nah, itu tergantung profesi, Franky. Kalau dia tentara, itu pasti 5 menit harus selesai. Karena kalau enggak, udah disuruh baris-baris lagi, Franky. Oke. Dok, ada yang buat saya dok, kita mau ngebahas dokter punya pengalaman di Jepang nih dok ya. Di Jepang itu kan dok, saya tuh agak kagum sama penduduk-penduduk di Jepang sana. Mereka tuh banyak yang usianya pada tua-tua. Ya. Tua-tua, terus kemudian ya walaupun saya nggak tahu ya rekor
manusia tertua tuh masih di Jepang atau sudah pindah ke Nepal? Kalau nggak salah di Nepal juga ada yang sampai 120 tahunan. Ya. Itu gimana sih, Dok? Bener nggak di Jepang itu atau cuma ada 1-2 orang yang tua, terus kemudian yang lainnya tuh biasa lah? Atau memang banyak usia tua di sana, Dokter? Di sana yang usia tua banyak, tapi kalau menurut saya itu tidak lepas dari gaya hidup dan pola makan. Dua hal. Gaya hidup kenapa? Orang Jepang itu orangnya giat. Kerjanya dari pagi sampai malam dia kerja giat, udah gitu dia posisinya dari sejak dulu itu kan mereka transportasi pakai kereta umum, mereka jalan kaki dari rumah ke tempat ke stasiun itu bisa 10 menit tuh. 10 menit bisa sampai 15 menit, 20 menit Dingin-dingin di kereta. tuh. Nah setelah di kereta sampai ke kantor di jalan lagi, itu mereka terbiasa. Nah sekarang pertanyaannya kenapa mereka nggak pakai mobil, kan mereka produsen mobil. Iya. Nah kenyataannya saya lihat di Jepang yang namanya mobil, orang kaya beli mobil, tapi harga mobil lebih murah dari Indonesia, Franky. Merek yang sama, tahun yang sama, di sana harganya paling separuh atau sepertiga dari yang di sini. Ya, karena lebih murah. Bea masuk kali, Dok, ya. Saya tidak tahu, tetapi dia lebih murah. Tetapi di sana yang mahal adalah pertama bensinnya mahal. Bensinnya mahal sekali. Kedua parkirnya mahal, Franky. Jadi mereka kalau punya mobil, biasanya kalau nggak mau pergi jarak jauh, yang jarak yang worth it untuk itu, dia taruh di rumah. Dia tetap naik kereta. Nah, ya di sana naik kereta. Jadi itu seperti itu, transportasi kereta bisa mencapai seluruh pelosok. Jadi mereka naik kereta. Kalaupun mereka mau naik mobil dari rumah ke stasiun, dia parkir, ada sewaan parkir tuh yang sampai 1 harian gitu loh, lebih murah. Parkir, dia kemudian naik kereta, karena itu jauh lebih murah daripada dia bayar bensin. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, kebiasaan orang Jepang tuh untuk jalan. Mereka kan di stasiun itu kan orangnya banyak sekali. Lari. Jadi terbiasa seperti berolahraga, Franky. Kalau ke Tokyo, yang teman-teman yang pernah ke Tokyo udah pasti tahu deh. Di sana tuh pas jam rush hour, jam 7 sampai jam 9, itu orang lari. Kita bisa nyasar, Franky. Orangnya banyak, jutaan orang lari di stasiun. Mereka lari karena kenapa? Mereka itu keretanya itu pas. Waktunya kalau dia bilang kereta jam 10.15, terus kemudian 10.17, kita beda 2 menit, itu larinya ke tempat lain, Franky. itu tempatnya sama, tapi tujuannya beda. Nah, jadi itu mereka tepat, karena tepat mereka bisa hitung. Kalau saya sampai di sini jam sekian, saya lari ke sini jam sekian, langsung dapat kereta gitu. Nah, itu mereka perhitungan itu. Sabtu Minggu libur, mereka pergi naik gunung, Franky. Jalan-jalan ke tempat wisata, mereka banyak jalan. Itu satu. Itu pola ininya, pola hidup. Yang kedua, makan. Di Jepang itu beda dengan negara barat. Saya tuh kaget waktu saya pergi ke negara-negara barat ya, yang jelas ya bisa ke Kanada. Ke Turki itu ya agak barat lah. Turki itu 50-50, Dok, ya? Ya 50-50 soalnya. Sampai di sana tuh namanya beli rotinya gede banget. Satu orang makan steaknya gede banget. Itu nggak bisa, Franky. Itu orang Jepang itu makannya kecil-kecil. Kalau kita pernah jalan-jalan ke Kyoto, Kyoto itu Jepang yang tradisional lah. Itu yang namanya makan tuh piring mangkok kecil-kecil, isinya 2 potong. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Franky pernah nggak ngebayangin apa makan pagi orang Jepang? Itu nggak banyak orang tahu kalau bukannya yang di Jepang tradisional. Problemnya saya kalau ke Jepang di hotel, Dok. Iya. Jadi ada cuman American breakfast sama Oriental breakfast. Nah, itu aja tuh di bukan hotel. Jepang ya? Bukan Jepang. Saya dulu kan di awal-awal nggak tahu. Pagi-pagi Japanese breakfast. Aku Japanese. Tahu nggak isinya apa, Franky? Nggak tahu, Dok. Telur mentah, bubur polos, nggak ada apa-apanya, bukan kayak di sini ada bubur ayam dicampur cakwe segala macam, nggak, bubur polos, ikan teri 2 biji, sama pickle 3 potong. Itu aja, Dok. Iya. Dan itu tau nggak, telur mentahnya diapain? Dipecahin, ditaruh di situ, diaduk, makan, begitu dong. Tawar, Franky. Tapi saya cuma bilang picklesnya asam, terinya 2 biji. Asin. Sama itu. Tapi nggak asin lah. Nggak asin. Teri gede tuh, Dok, ya? Yeah. Bukan teri Medan tuh ya? Nggak. Ya, Jepang makannya gitu. Dan kalau kita ke Kyoto yang namanya makan gitu ya, ada 5-6 macam makanan, kecil. Paling yang namanya misal ada banda sepotong, ada daging sepotong kecil-kecil gitu loh.
Nah, mereka makannya sedikit, dan itu sesuai dengan yang saya pernah ngomong. Makin sedikit kalori yang kita makan, makin panjang umurnya. Oh. Nah, dia lumayan banyak, maksudnya saya makan sayuran serat. Apa itu? Seaweed. Orang Jepang terkenal dengan pemakaian makan seaweed. Seaweed itu yang kita disebut sebagai nori. Itu kan seaweed itu apa, rumput laut, Dok? Ya. Rumput laut itu kan nasinya Jepang kan dibungkus sama rumput laut. Kalau buat beberapa orang yang peka, kok amis gitu. Amis. Tapi itu mereka doyan itu. Dan itu diiris-iris, nasi itu kadang-kadang di atasnya ditaburi bubuknya. Bubuknya itu. Oh, bukan pakai seaweed. wijen ya? Bukan. Oh. Wijen, mereka nggak pakai wijen. Yang pakai wijen itu orang Korea. Seaweed itu dicampur. Jadi mereka makan seaweed banyak sekali. Nah, jadi itulah yang membuat dari seaweed itu termasuk kita kenal sebagai bahan yang anti kanker juga. Belum lagi minumnya. Minumnya itu kan ocha. Ochanya itu kan teh hijau. Teh hijau itu anti kanker, Frankie. Dan itu makanya membuat mereka umurnya panjang. Jadi mereka banyak gerak, makan sedikit, ya pola hidupnya teratur dan bagus. Artinya pagi sampai malam gerak terus gitu loh. Kalau ocha di Jepang buat diminum, Dok ya? Ya. Di Jakarta bisa diajak buat jalan-jalan, Dok, ocha. Apa itu? Namanya Rosa. Oh, Cuman dipanggil kesayangannya jadi Ocha, Dok. Oh. Tapi di sana tuh ada satu, Frankie. Kalau kamu ke Jepang, jangan pernah minta air, Frankie. Kalau belajar bahasa Jepang dari buku-buku, dia bilang, kalau kita mau minta air kan, dia bilang gini, misu o kudasai, boleh nggak saya minta air gitu. Saya pernah ngomongin gituan, Frankie, di Jepang, di restoran. Diplototin sama itu dia. Diplototin sembari heran mukanya. Saya bilang, apa salah gua gitu? Dianggap pelit kali, Dok. Bukan, diambil gelas. Udah gitu dia tuang gitu. Dari keran cuci tangan. Dikasih ke meja saya. Jadi kasih tap water, Dok ya. Jadi, habis itu saya baru tahu waktu itu ya. Baru tahu ternyata yang namanya di seluruh Jepang sampai pelosok manapun itu drinkable. Artinya, kalau lo mau minum air ya mau ya lo ambil sendiri di keran gitu loh. Jangan minta gue gitu. Kalau di sana kalau minum ya paling sedikit ocha atau bir gitu loh. Tapi di sana bir nggak ada, Frankie. Kamu minta bir nggak ada loh. Bir. Nggak ada bir. Biru. Ngomongnya beda, Dok. Nah, tapi saya perhatiin ya, orang Jepang masalah kendaraan tadi, Dok ya. Itu orang Jepang sama aja kayak orang jualan komputer di Indonesia, Dok. Apa? Di Indonesia, printernya murah, Dok. Cartridge-nya mahal. Oh gitu ya. Iya, jadi makanya kalau kita udah terlanjur beli printer kan mesti ngeprint tuh tintanya. Mahal tuh, Dok. Terus kedua, saya liatin ya, ini gejala yang beda sama di Indonesia. Di Indonesia tuh kalau beli mobil selalu pengen yang bisa satu keluarga penuh jalan. Ya. Gede-gede, makin sekarang kan mobil di Indonesia makin gede-gede. Minibus. MPV ya. Iya. Atau SUV yang gede-gede lah, sedan juga gede. Di sana dokter lihat kan mobilnya unyil-unyil semua kan, Dok. Kecil-kecil semua yang dalam kota ya, Dok. Jadi kalau parkir juga istilahnya bisa, ya ampun. Tapi di sana tuh ada yang parkiran menarik, Frankie, yang nggak ada di Jakarta. Saya yakin nanti ke depannya masih kayak gitu. Di sana tuh ada parkir yang elektronik, Frankie. Jadi dia berupa garasi. Kita masuk, terus langsung diklik, terus dia itu bisa muter tuh. Ya, tempat dia mobil parkir itu bisa muter-muter, dia bisa naik turun gitu. Diklik langsung, dia mobilnya tuh parkirin sendiri pakai elektronik. Parkir ke satu tempat. Nanti kalau dia mau ngambil mobilnya, tinggal diklik nomor-nomor tempat parkirnya, dicurut mobilnya ada lagi di situ, ambil. Jadi kita nggak khawatir kita lupa lah ya sama dan mobil itu kita. efektif, Frankie, nggak makan lahan banyak. Oh, di sini kebayang nggak? Buat parkir yang sekian tingkat, muter berapa lahan yang kepake? Dia tuh parkirnya Stack. parkir ini tingkat. Jadi itu elektronik kayak gitu. Dan kita nggak mungkin lupa naruh parkir di lantai berapa lagi. Iya, karena dia cari sendiri. Nah, jadi di Jepang itu memang terbiasa dengan kedisiplinannya, Dok ya. Iya. Kecuali ada satu tempat, dokter ingat mungkin tempat penyeberangan crossing yang sangat padat, Dok. Oh iya. Itu sampai silang crossing di Shibuya. Five. Tambah itu 5. Tapi orang pada foto-foto malah di situ. Iya. Sampai tengah bukannya ada jalan terus, videoin dulu. Nah, inilah. Jadi dokter bilang manusia di Jepang itu memang usianya lebih tinggi ya, lebih banyak ya. Atau mungkin juga di Indonesia seharusnya kalau Indonesia sudah tertata dengan baik, dia punya umurnya mungkin juga ada kali ya. Cuman nggak sebanyak, jumlahnya nggak sebanyak di Jepang persentasenya, Dok ya.
Yang di Jepang negaranya kecil loh, Frankie. Tahu penduduknya berapa? Hampir 100 juta. Padat juga berarti itu? Padat banget. Di Tokyo saya tanya, Tokyo berapa? Ya sekitar 20-an juta lah penduduknya. Ya hampir Jakarta lah siang hari. Ya, jadi kehidupan di sana tertata dan disiplin. Jadi termasuk kalau kita naik eskalator kan, Dok? Ya. Kalau kita saya lupa ya, di Kyoto apa di Tokyo yang harusnya di kanan atau terbalik ya kan? Itu dua kota kan terbalik, Dok. Jadi kalau kita jalan di naik eskalator itu pelan, kita harus di kiri. Karena biarin sebelah kanan kosong buat orang yang mau cepat kan, Dok. Tapi di kota lainnya tuh terbalik. Kalau kita lupa menerapkannya, kita bisa ditabrakin dari belakang, Dok. Tabrak, dipelototin orang juga. Nah, gaya hidup yang seperti itu, Dok, ada pengaruh ke kesehatan nggak, Dok? Oh sangat. Karena dengan cara seperti itu kan mereka itu seperti kayak kompetisi kan. Mereka harus cepat, mereka harus ngambil posisi dan segala macam, itu segala macam gerak dengan cepat. Itu otomatis memacu jantung dan pernapasan kita lebih baik. Jadi dia lebih sehat. Udah pasti kejadian jantung koroner jauh lebih rendah. Stroke, jantung segala macam. Dan orang Jepang itu kalau kita lihat mostly itu nggak ada yang gendut-gendut, Frankie. Beda sama kita pergi ke Amerika misalnya. Banyak orang yang gemuk kan. Di sana mana ada orang kurus-kurus, Frankie. Ya, di Amerika, Dok, pengalaman saya. Ini cuma kesimpulan saya sendiri, Dok ya. Terutama untuk wanita nih, Dok. Kalau kita ketemu wanita yang badannya tuh overweight, itu biasanya dengan ekonomi yang agak di bawah. Ya. Kalau yang high class gitu, singset, Dok. Gitu. Tapi kalau di Jepang mau dari atas ke bawah kayaknya sama, Dok ya. Sama, mereka biasanya fit orangnya kecil-kecil semua. Makanya ya karena makannya sedikit juga sih kalau menurut saya. Tapi yang satu yang juga pengaruh, Frankie. Orang Barat itu ya banyak yang makan apa? Yang kebanyakan kan makan daging. Ya. Dan roti. Betul. Nah, Daging banyak melulu. lemaknya ya, yang banyak lemaknya. Kalau di Jepang kebanyakan makannya ikan. Nah, itu pengaruh. Ikan itu terkenal sebagai daging yang paling sehat, Frankie. Itu barangkali kalau menurut saya itu yang menerangkan kenapa orang Jepang ya barangkali hidupnya lebih bagus, lebih panjang. Nah, tapi dengan cara disiplin kayak begitu, Dok, apa nggak menimbulkan stres, Dok? Di Jepang itu memang negara stres, Frankie. Emang negara stres, sama seperti di Taiwan sama tuh ya. Yeah. Jadi, kenapa begitu? Karena begini, di Jepang itu terkenal sistem kerjanya adalah kalau orang kerjalah di perusahaan yang besar. Karena kenapa? Dia kerja di situ seumur hidup, Frankie. Di sana tuh tidak ada. Ya, kalau sekarang mungkin udah berubah ya. Waktu selama sekian ratus tahun, mereka terbiasa kalau masuk ke satu perusahaan. Di perusahaan dari awal sampai dia meninggal tuh di situ satu perusahaan. Berkompetisi di satu perusahaan ya. Iya. Nah, dia masuk seperti itu. Nah, untuk perusahaan yang besar, gajinya pasti lebih besar. Iya. Nah, dia masuk perusahaan besar hanya terima orang lulusan dari universitas paling besar. Universitas yang terbesar di sana tuh Tokyo dan Kyoto, paling gede itu. Nah, dia masuk dari perguruan itu lebih gampang masuk ke perusahaan besar. Artinya potensi gaji besar, hidup enak sampai mati. Nah, untuk masuk di perguruan tinggi yang besar dari SMA yang paling besar, yang bagus juga. Di sana tuh ada namanya sekolah favorit, Frankie. Sama artinya, ya di sini juga, Dok. Dari sejak awal dia masuk sekolah, dia tuh sudah mesti tahu tracknya. Kalau gua mau sekolah SMP bagus, mesti SD yang bagus. Di SD yang bagus, dia paling pintar pasti masuk di SMP yang bagus. SMP bagus ke SMA bagus, sedemikian rupa sehingga itulah yang harus membuat mereka harus disiplin. Tapi ada satu yang menarik. Di Jepang, namanya sekolah itu tidak pernah ada nilai, Frankie. Gimana, Dok? Nggak ada nilai. Terus taunya dia pinter gak dari mana? Semua orang pasti lulus. Semua orang pasti lulus. Udah pasti lulus. Kadang mereka akan membuat gini, orang jangan sampai dia stres gara-gara, karena kalau dibikin ranking, orang yang ranking bawah itu pasti stres, Frankie. Tapi, Dok, itu ada satu ya. Kok nggak naik-naik kelas mulu, Dok? Si Nobita. Nobita dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh tetap aja gurunya itu terus ya, Dok. Tapi begini, mereka tuh udah diajarin seperti itu ya. Jadi artinya gini. Jadi dia stres di sekolah, dia harus jadi yang terbaik gitu loh. Dia harus jadi yang terbaik ya, itu membuat mereka biasanya nggak cukup cuma sekolahnya sana panjang, Frankie. Dari pagi sampai sore. Jadi nggak ada sistem PR.
Dikerjakan pagi di sampai tempat. sore, dikerjakan di tempat. Jadi dia kerja di tempat. Dan di sana ada acara tidur siang. Semua dengan disiplin. Jadi pas jam 3, teng tidur siang langsung di kelas tidur. Bangun, belajar lagi gitu. Artinya program yang kita mau kerjakan di Indonesia sekarang udah dikerjakan di sana nih, Dok. Makan siang gratis nih, Dok. Ya. Ya kan? Nah, jadi kalau saya punya pemikiran dengan cara kayak begitu, tadi dokter bilang itu stressful ya, negara itu ya. Mereka udah terbiasa stres berarti, Dok ya. Iya. Sehingga stres itu tidak menjadikan beban juga buat mereka. Gitu ya, Dok ya. Nah, ini saya ada satu pertanyaan saya begini. Di Jepang itu saya ngobrol-ngobrol kan sebagai sesama dosen kan ngobrol-ngobrol. Ini kalau mahasiswa di sana nih di Jepang. Dia misalnya ulangan. Kan kita ditanya A. Ya tadi dokter bilang nggak ada nilainya. Terus gimana, Dok? Ketahuan bagus nggaknya? Sampai level-level di awal tuh nggak ada. Nggak Tapi ada kalau di nilai. perguruan tinggi sih ada, Oh, lah, ada. pasti ada lah. Pokoknya elementary school nggak Ya. ada lah ya. Kalau sana saya bilang dia ujian, terus bagaimana caranya nilai seorang mahasiswa? Dia bilang begini. Jadi kalau misalnya si dosen nanya pertanyaan A, dia jawab nih. Ditanyanya A. Dia bilang, "Mohon maaf, Pak." Dijawabnya begitu. "Mohon maaf, Pak, saya kemarin belajar tapi bukan bagian itu yang saya pelajari ini. Yang saya pelajari adalah ini." Ini dikasih nilai bagus sama dosen. Dia ngaku salah belajar. Salah belajar tapi yang ini dikuasai gitu. Jangan berarti kan yang salah dosennya dong, salah tanya. Yang dia nggak Ada tahu. sih. Di Indonesia nggak ada kamusnya tuh, Dok. Oh, kalau gitu langsung dicoret tuh. Iya, kamu tanyanya apa? Tanyanya makan di mana? Dibilangnya sudah minum gitu. Nah, jadi ya ini menarik juga. Jadi anak kecil dibiarin terus tumbuh, tapi bakat terus dipantau berarti, Dok ya. Dan ada satu hal lagi yang saya perhatikan nih, Dok ya. Di Jepang ini, Dok ya, hampir mirip dengan kebudayaan dengan timur lainnya yang menurut saya cukup bagus ya. Artinya kepatuhan terhadap orang tua kan, Dok ya. Iya. Kalau di Cina itu ada apa namanya, Konghucu atau Konfusionisme. Ya, Konfusius ya. Konghucu. mengabdi kepada orang tua. Di Jepang juga begitu, Dok ya. Sangat. Dan di sana masih ngikutin sistemnya. Gender pengaruh nggak, Dok? Sangat pengaruh. Pengaruh juga. Pengaruh banget. Mereka beda lah. Perempuan dianggap kasta kedua. Wah, ini sedih, Dok. Karena di sana nggak ada Kartini, Dok. Kartinu. Gitu kan. Enggak, soalnya gini, karena kenapa saya bilang begitu? Karena gini, waktu saya ke sana, dia tanya, "Istri kamu apa?" Istri kamu Perempuan kan, Dok? Iya. Dokter. Bukan dokter. Apa? Kerja, saya bilang. Bisa kerja katanya. Karena di Jepang itu kalau orang udah kawin tuh istrinya sebagian besar nggak kerja, Frankie. Mereka harus tinggal di rumah karena kalau sampai istri kerja, pada waktu itu ya, saya nggak tahu mungkin sekarang berubah ya. Kalau istri kerja, suaminya malu. Berarti dia nggak mencukupi kehidupan. Itu satu. Jadi seorang perempuan di sana, hampir semua orang Jepang perguruan tinggi. Jadi sarjana, setelah kawin dia jadi ibu rumah tangga. Dia mendidik anak-anaknya dengan pengetahuan seorang sarjana, Frankie. Kalau di sini bisa jadi seorang profesor, punya anaknya diasuh sama pembantu. Jadi sebenarnya dia anaknya pembantu. Serius? Iya, betul, Dok. Makanya, Banyak begitu, Dok. banyak. Nah, itu yang terjadi di Jepang. Nah, terus dan itu tuh sudah menjadi kultur sampai sedemikian bias gendernya. Di perguruan tinggi Jepang jarang perempuan jadi profesor, Frankie. Dia nggak pernah tuh kalau di perguruan tinggi yang biasa. Makanya di Jepang lahirlah beberapa perguruan tinggi perempuan. Namanya Women College, Women University. Di situ yang jadi dosen perempuan semua. Makanya dia bisa jadi profesor di situ. Nggak kawin-kawin dong, Dok. Mereka bisa sebagian besar tidak kawin. Betul ya. Tidak kawin. Saya itu guru DNA saya. Sekarang sih udah profesor. Mitsuko Yamada, perempuan, nggak kawin. Stres suaminya, Dok, kalau dikawin sama dia. Iya. Jadi itu memang jarang-jarang. Ya, jadi Jepang seperti itu. Tapi satu hal yang mengagetkan, sekali waktu saya diundang sama teman saya, dokter cowok nih, ke rumahnya. Saya dijemput lah di stasiun dekat rumahnya. Yang jemput dia sama istri. Dan pulang dari situ kan jalan ke rumahnya. Dijemput,
jalan ke rumahnya, istrinya jalan di belakang. Kan kita orang Indonesia nggak biasa begitu kan. Ya kita rendengan lah, kita jalan ngobrol gitu. Enggak, di belakang. Siapa? Saya mundur. Ngajakin ngomong istrinya juga. Enggak, kan sopan-sopan ya. Masa dia yang jemput kita ngajak ngomong kan. Ngajak ngomong. Si teman saya bilang, jangan, perempuan di belakang. Waduh. Jadi jalan aja gitu. Nah, yang saya lebih kaget lagi, ke rumahnya saya diundang makan sabu-sabu gitu loh. Yang makan di itu. Isinya siapin, wah gini-gini. Dikasih ke suaminya, kasih ke saya, segala macam diambilin. Tapi dia sendiri nggak makan, Frankie. Saya bilang, ibu makan dong, makan. Suami bilang, enggak, istri itu makan setelah kita. Ya ampun. Sarjana, Frankie. Saya cuma kasih tahu, ya itulah kondisinya itu pada waktu itu ya. Itu mereka masih menghormati banget seperti itu. Nah, waktu saya lihat struktur di rumah tangganya mereka, itu juga beda. Ternyata di rumah tangga tuh diajarin. Di dalam satu rumah tangga, bapak, ibu, anak, ada anak, beberapa anak. Yang orang pertama itu yang harus diservis itu adalah suami. Jadi anak-anak tahu bapak ini adalah rajanya. Ini yang harus diservis. Setelah itu makanan kedua dikasih ke anak laki-laki tertua. Ibu itu juga patuh sama anak laki-laki tertua. Kenapa? Dari sejak kecil anak laki-laki tertua ini akan menggantikan bapaknya. Jadi kalau dia nakal menjahili adiknya, yang dimarahi adiknya bukan kakaknya. Gitu dok ya. Dan si kakaknya selalu dibilang, kamu akan ganti bapakmu. Jadi ibumu udah akan tunduk sama anak ini. Dan itu udah dalam setiap perilaku sehari-hari seperti itu. Mereka diajarkan tegar dan lo ngambil posisi tanggung jawab dari awal. Nah, ibu tuh di belakang sebagai supporting person di dalam rumah tangga gitu loh. Kalau saya ngelihat ngedengar cerita dokter kayak gini, berarti ada kesempatan dok. Apa? Buat lelaki Indonesia kawin sama perempuan Jepang. Kenapa? Karena kalau dia kawin sama orang Indonesia, dimanja tuh perempuannya dok. Oh iya, memang banyak mereka yang bilang gitu. Ya kan? Kalau kawin sama orang Indonesia, wah itu ini. Dulu waktu tahun 2000-an, 2000-an atau 90-an lebih lah. Itu ada perempuan Jepang yang datang ke sini kawin sama tukang becak, Frankie. Tuh, Nah, sama tukang becak jadi tahu mau. kenapa? Ditanya, kenapa kamu kawin sama gitu sama tukang becak? Orangnya seksi katanya. Seksi apanya? Betisnya gede gitu. Jadi itu menarik. Frankie, tapi orang Indonesia terkenal yang kawin sama orang Jepang ya. Orang Jepangnya seneng. Karena kenapa? Lebih perhatian. Lebih perhatian. Kalau di sana, nah ini ngomong soal yang orang remaja nih, Frankie. Kamu tahu Valentine? Valentine, maksudnya Valentine Day? Iya. Tahu. Apa? Tanggal 14 Februari dok. Terus ngapain? Indonesia nih, di Indonesia nih. Saya sih kalau ngedengar ataupun ngebaca-baca, karena saya tuh bukan termasuk orang yang romantis sih, jadi katanya ngasih coklat dok, gitu. Yang ngasih siapa? Laki-laki. Ke perempuan. Artinya? Nah saya dari dulu nggak pernah kayak gitu dok. Ya, kamu minta melulu sih, nggak kemarin ngasih. Nggak punya duit dok. Tanggal berapa? 14 Februari. Nah, kamu tahu nggak di Jepang itu Valentine Day itu berubah. Valentine Day itu adalah hari di mana perempuan ngasih coklat ke laki-laki. Duitnya dari mana kalau dia nggak kerja dok? Duitnya dari bapaknya? Loh iya, enggak lah, dia ngumpulin lah uang jajan, Frankie. Oh gitu. Tapi itu bukan 14 Februari. Apa dok? Tanggal berapa? Saya nggak tahu ya, kayaknya 14 Februari dia kasih nih si perempuannya nih ke si laki-lakinya. Itu tanda bahwa si perempuan itu naksir sama si laki-laki. Oh gitu. Kalau si laki-lakinya seneng, sebulan kemudian dia bales coklatnya. Berarti gue juga seneng sama lu. Nah gitu. Kan berubah. Artinya apa? Di sana tuh laki-laki itu cuek. Lu seneng, lu ngomong sama gue nih berharga gitu. Itu seperti itu. Tapi begini, kalau si cowok nggak balas berarti cinta ditolak. Nah, I love you dalam bahasa Mandarin apa? Bahasa Cina saya tahu. Ya apa? Tapi saya nggak mau ngomong sama dokter, ngomong sama perempuan dok. Saya bilang ai nih gitu Nah, kan. kalau di Jepang itu namanya Aishite Iruyo. Nah, namanya seperti itu. Tapi saya tanya, ngomong gitu dong? Nggak pernah. Laki-laki nggak pernah ngomong itu ke perempuan. Perempuan yang ngomong. Oh, berarti laki-laki di sana boleh nggak punya modal dok ya? Sekarang gini dok, dia misalkan nih ya, saya tuh selalu cara berpikir saya keluar jalur sih dok ya.
laki-laki nih, ada 3 perempuan yang naksir dia nih. Kalau dia ada 1 yang dia taksir kan tinggal dia dapat 3 coklat. 3 coklat ini kan nanti yang salah satu dari 3 ini kita balikin ke yang perempuan yang kita suka. Masih profit 2 coklat, Dok. Itu pikiran orang dagang. Iya, Dok. Nggak usah modal. Nggak, tapi saya cuma kasih tahu itu adalah kultur yang beda. Bedanya di situ, Frankie. Jadi memang nggak bisa disamakan gitu loh. Itu jadi meleset sama sekali. Sampai sekarang mungkin masih begitu, cuman bergeser dikit kali, kayaknya Dok, ya? mungkin bergeser sedikit ya, karena mereka banyak yang di sekolah di negara barat kan, di Iya, tempat iya. barat. Jadi, tapi yang di aslinya seperti itulah. Dan saya punya cerita dari orang tua saya dulu. Karena orang tua saya kan ngalamin pendudukan Jepang di sini. Dia bilang, orang Jepang itu kate-kate. Ya. Tapi sekarang nggak begitu, Dok. Oh, tinggi. Tinggi-tinggi. Kenapa? Waktu dia gitu kan dia dulu waktu itu banyak yang kawin sama orang bule, Frankie. Tapi kate bahasa apa tuh, Dok? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia katai. Pendek artinya ya. Sekarang tinggi-tinggi mereka itunya secara genetiknya jauh lebih bagus. Mungkin selain daripada genetik, mungkin karena makanan yang dimakan jauh lebih bergizi kali, Dok. Iya. Ya? Betul. Nah, sekarang nih, Dok, dengan kedisiplinan mereka dan macam-macamnya, Dok. Dokter ngelihatnya gimana, Dok? Itu kan dokter selalu bilang bagus. Ada nggak yang istilahnya buat kita harus kita tiru nih, Dok, di Indonesia? Atau sebaliknya, yang ada di sana ternyata di sini nggak ada, atau di Indonesia sudah bergeser, Dok? Dulunya ada gitu. Nah, saya kebetulan di sana kan lumayan lama ya. Saya lihat tuh gini, barangkali kalau kita lihat dampaknya dulu lah, Frankie. Ini belum lama kan ada beberapa kali kita ada Piala Dunia ya. Saban kali ada Piala Dunia segala macam tuh ada orang supporter dari Jepang datang. Ada satu yang selalu menarik perhatian dan itu dijadikan YouTube. Apa? Perilaku mereka sebelum bubar, mereka ngumpulin sampah, Frankie. Sampah dikumpulin di tempat mereka tuh bersih, nggak ada sampah sama sekali di gitu. Dan itu dilakukan di seluruh dunia. Itu jadi display positif untuk negara Sampah mereka. apaan, Dok? Hah? Sampah apaan aja? Apapun yang ada di sekitar area mereka itu dikumpulin sama dia, walaupun bukan mereka bikin sampah. Walaupun bukan sampah dia. Diberesin, dirapiin. Dan itu di YouTube-in sama orang. Wah, kok rapi gitu. Kalau kita kan habis selesai itu kan di situ udah penuh dengan sampah kan. Nah, sekarang kalau saya sih ngerti kenapa dia begitu. Karena di Jepang sana yang namanya perilaku itu bukan dari lahir. Perilaku itu dididik oleh sekolah. Jadi di-create. Nah, jadi begini. Di Jepang di sekolah, mungkin kita pernah ngalami, saya pernah ngalami waktu dia sekolah di SD, ada daftar piket. Iya. Yang nyapu siapa, papan tulis siapa. Nah. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Saya nggak tahu karena saya udah nggak sekolah sekarang. Nggak ada. Saya lihat cucu saya nggak ada. Jadi nggak ada. Saya nggak tahu SD ya. SD itu udah nggak ada, Frankie. Kalau di Jepang itu masih berlaku. Dulu jadi bersih, Dok, sekolah. Anak-anak itu nyapu, ngepel segala macam itu mereka yang melakukan. Kalau ada sampah sama gurunya diajarin ambil sampah taruh. Itu bayangin dari SD, TK diajarin seperti itu. Satu. Diajarin baris. Pernah nggak lihat orang Jepang baris dibandingkan orang lain? Rapi. Nggak pernah mereka tuh baris sampai 3 lapis berlapis-lapis. Mereka baris ke belakang. Paling 2 baris ke belakang. Rapi. Dan selama baris nggak ngobrol. Kita pikir itu siapa yang ngajarin? Diajari, ada praktikumnya, Frankie. Praktikumnya. Anak SD dan TK hari Sabtu dan Minggu libur, masuk sekolah dia. Sama guru kemudian diajari jalan keluar dari sekolah, ajari nyebrang, pergi ke stasiun. Nah, sekarang lihat perilakunya. Waktu dia jalan, baris itu harus urut ke belakang. Nggak boleh ada berlapis-lapis, urut ke belakang. Kalau mereka ngobrol dikasih tahu sama gurunya, jangan ngobrol. Salah, Dok. Dia nggak ngomong begitu. Apa? Dia ngomong pakai bahasa Jepang. Jangan ngobrol. Udah gitu, yang lucu adalah mereka sampai di lampu merah. Kalau kita ke lampu merah, kalau mau lihat tahu orang Indonesia apa enggak di luar negeri gampang. Lihatnya robot itu orang Indonesia pasti. Di sana mereka tunggu sampai hijau. Hijau dia jalan. Setelah selesai sampai di ujung, setelah diseberang, apa yang mereka lakukan? Mereka menghadap ke
ke kendaraan yang berhenti, dia bungkuk 90 derajat. Setelah dia nyebrang, dia membungkuk 90 derajat. Itu adalah penghormatan, terima kasih udah kasih jalan. Kalau itu diajarin, Frankie, bukannya otomatis. Terus di sekolah ya atau dimanapun mereka diajari kalau bawa anjing harus bawa pengki dan sapu. Jadi di mana anjingnya berak, dia sama kantong plastik, diambil pakai pengki, pakai sapu, diambil, ditaruh di itunya, dibawa pulang, Frankie. Itu diajarkan, dan mereka kalau melanggar diomelin. Itu diajarkan. Nah udah gitu masuk ke stasiun, waktu baris juga seperti itu. Masuk diajari beli karcis, diajari, Frankie. Dari kecil mereka diajari harus naik kendaraan sendiri. Diajari masuk, terus nunggu baris lagi di stasiun kan. Masuk ke kereta, masuknya dengan tertib, tunggu yang lain keluar di tengah. Ini kan mereka minggir 2 baris. Yang tengah keluar nih, setelah keluar selesai semua baru kita masuk. Di tempat lain kan gak pernah diajarin. Kadang-kadang yang luar, yang masuk, yang mau keluar belum keluar ini udah nyerobot masuk. Di Jepang nggak boleh. Tapi bagusnya di Indonesia udah mulai bergeser tuh dok, kayak gitu dok. Ya karena itu di Jakarta. Ya karena itu dididik, Frankie. Nah kalau di sana mereka diajari sejak SD. Jadi ini keluar semua habis, baru mereka masuk ke dalam, mereka duduk. Duduknya pun nggak berebutan. Duduk. Setelah selesai, nah di bagian di dekat pintu ada gambar perempuan hamil, perempuan pakai orang pakai tongkat, dan orang tua sama orang yang bawa anak. Ada di tulisan itu. Datang perempuan bawa anak atau nenek-nenek, diajari sama gurunya, ngomong sama nenek itu, nenek silakan duduk, saya berdiri. Jadi setiap hal kecil pun diajarkan, itu namanya budi pekerti, Frankie. Kalau di sini kita ajarin tapi kita melanggar. Kalau di sini dok, dokter tahu apa yang terjadi dok? Kalau ada ngeliat orang-orang tua kayak gitu di segala macam dok, belaga tidur. Emang belaga tidur. Untungnya saya tuh udah lama nggak naik bis lagi dok. Kalau nggak tega. Tapi ngomong-ngomong masalah sampah nih dok, Indonesia juga nggak kalah sih disiplinnya dok soal masalah sampah. Dokter tahu kalau habis sholat Idul Fitri ada yang ngumpulin dok, ngumpulin kertas-kertas itu dok supaya bersih. Ada buat dikiloin. Nah, tapi saya ada ide lain. Ide lain gini, kalau kita ada pertandingan besar sepak bola, mungkin kita kasih 100 tiket gratis buat orang Jepang, dok. Supaya nanti kalau udah selesai nonton, nggak usah pakai bersih lagi, suruh dia aja ngambilin, dok. Enggak, yang stres kalau setiap ada pertandingan bola segala di sini itu adalah sampah, itu tukang sampahnya itu kesian. Makanya kasih 100 tiket buat orang Jepang. Nanti dia yang bersihin, dok. Enggak, tapi maksud saya gini loh, Frankie. Itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi, tetapi itu adalah sesuatu yang dididik. Dan satu lagi saya lihat perbedaan orang Jepang dalam mendidik anak. Di rumah nih teman saya ini ada anaknya. Anaknya jatuh. Sakit kan? Dia nggak nangis. Kan saya bingung. Kok anak kamu nggak nangis? Kalau anak saya atau cucu saya udah pasti nangis menggerung-gerung. Dan apa yang kita lakukan? Kita samperin, emang nakal nih lantai kita gebuk. Artinya apa, Frankie? Artinya, apa yang kita ajarkan pada anak kita kalau kita lakukan itu? Ya, dia mikirnya dia benar terus, dok. Bukan. Kalau kamu sakit, orang lain yang salah. Karena nggak ada orang lain, lantai yang jadi salah. Jadi orang selalu escape dari tanggung jawab, Frankie. Di Jepang tuh nggak pernah digituin. Karena itu kan membuat dia escape. Lu jatuh ya karena lu lalai. Tapi habis begitu diapain? Kenapa dia nggak nangis? Kalau dia jatuh, kalau di sini kan, aduh kesian gitu kan. Iya dok. Kalau di sana apa? Gambateo katanya. Gambate itu artinya semangat. Semangat. Lu bangun lagi. Kalau lu jatuh lu bangun lagi. Kalau lu bisa ngajarin begitu ke anak kecil. Nah mereka punya boneka, Frankie. Nanti kamu coba deh Google ya di Tokopedia. Namanya Daruma Doll. Boneka Daruma. Daruma ini adalah pendeta Buddha yang menyebarkan agama Buddha di Cina, ya, dari India. Namanya Dharma. Namanya Dharma. Orang Jepang nggak bisa bilang Dharma, Daruma. Si Daruma ini bonekanya itu bentuknya seperti kayak telur bebek. Kalau ditaruh dia dari kayu, diwarnai macam warna-warna lah, bawa kayu. Dia tuh kalau dijatuhin dia bangun lagi.
jatuhin bangun lagi dia kapal itu. Jadi anak kecil dia bilang, Gamba Theo, ingat boneka Daruma. Ntar potong kami. Jadi gara-gara nggak bisa ngomong Dharma jadi Daruma tuh dok ya? Daruma. Nah Daruma itu khasnya itu adalah bonekanya itu dia dari kayu. Dia matanya belok, alisnya tebel, kumis, jenggot, warnanya merah, ada merah-merah gitu. Nah dia kalau dijatuhin dia bangun lagi, keseimbangan lah Frankie. Batu bangun jangan. Jadi anak sejak kecil kamu harus seperti Daruma. Kalau kamu jatuh gagal, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Daruma aja bisa begitu, masa kamu enggak? Itulah yang membuat orang Jepang tuh tegar. Nah, itu satu. Kalau dikasih boneka anak-anak, Darumanya matanya belok, tapi nggak ada hitam matanya, Frankie. Putih doang. Ya. Si anak itu harus mengucapkan dia mau jadi apa nanti. Punya cita-cita. Satu cita-cita tercapai, dikasih hitam. Berarti dia sudah dapat satu cita-citanya dia. Dua hitam, jadi dia bisa dapat 2 cita-cita. Daruma itu dijual di Indonesia, termasuk itu karena itu jadi satu budaya yang dianggapnya bagus. Di Jakarta dok? Ada. Di Tokopedia bisa dibeli. Oh, gitu Tokopedia ya? Ya, nah itu Daruma. Nah, jadi begini, nah si Daruma ini ceritanya bagus, Frankie. Karena kenapa? Begini, di Cina itu kan mereka kan nggak ada yang beragama Buddha, Frankie. Konfusius sama Lao Tzu kan? Nggak tahu. Ya Tao itu si Lao Tzu. Ini Konfusius itu Konfusius ya, Konfusianisme. Nah, itu dua itu. Agama Buddha baru datang belakang. Yang datang bawa agama Buddha dari India itu adalah si Dharma ini. Dharma datang ke Cina, menyebarkan di Cina. Nah, cerita si Tom Samcong. Tahu. 3 itu si siapa? Babi. Pendeta itu kan dok? Iya. Ya. Kerasakti kan ya. Kita nonton filmnya tuh Kerasakti ada siluman babi dan satu lagi siluman pendeta Tong dengan 3 pendekar. Iya, nah itu kan katanya siluman, kan ya? Perjalanan ke timur kan. Nah perjalanan ke timur itu untuk mencari kitab suci karena mereka udah tahu kitab suci aslinya ada di India. Dia ke barat jalan ke barat tuh untuk ngambil kitab suci. Nah waktu di awal yang ngajar itu adalah Daruma. Nah Daruma dari Cina itu agama Buddha itu nyebar ke Jepang. Gitu. Di Jepang itu sangat dihormati Daruma itu. Nah Daruma itu adalah pendeta yang sangat sakti. Dia bisa terbang lagi. Dia sembari gitu dia bisa melayang gitu. Nah cuman sekali waktu nih. Ini ceritanya kenapa teh itu sangat diidolakan di Jepang. Karena gini, si Daruma ini kan meditasi. Meditasi dia harus melek kan, eling tapi dia nggak tidur. Dia ngantuk lagi. Udah kelamaan kali meditasinya. Dia ngantuk lagi. Bagaimana caranya ngantuk supaya nggak ngantuk? Matanya kan merem, kelopaknya. Dia kesel, kelopaknya digunting sama dia, dibuang. Jadi kayak ikan dok. Ya. Jadi matanya melotot terus. Itu yang membuatnya itu jadi melotot. Oh gitu. Matanya melotot. Nah itu tumbuh jadi pohon teh. Makanya itu dijadikan upacara dan di Cina. Di Cina ada upacara teh. Tapi di Jepang itu begitu ini upacara teh itu sudah sarana meditasi dan segala macam. Karena itulah yang barangkali yang dianggap itu sesuatu yang ada magicnya lah saya tidak tahu. Tapi itu. Jadi saya bilang di Jepang segala macam yang kita lihat dari luar kok orangnya keras, kok orangnya semangat, bangun pagi apa segala macam itu karena semuanya diajarkan. Itu bukan pelajaran agama, tapi budi pekerti. Sesuatu yang kita nggak pernah diajar lagi sekarang. Itu Jepang zaman dulu sih dok ya. Kalau zaman sekarang dok mau cari buku kitab suci dok gampang. Di Google begitu ketemu minta kirim pakai titipan kilat.
Ya tapi gini Frankie, soal masalah Google menggoogle nih, sekarang ada satu lagi yang lebih ajaib lagi, namanya AI. Teman saya dosen, dia bilang, gua nggak percaya sama mahasiswa sekarang. Gua bilang, kenapa? Gua kasih pertanyaan apa aja, dia tanya ke AI, dijawab bagus banget jawabannya. Dia bilang seragam. Loh, kamu nanya apa aja, ada dia lengkap dengan literaturnya apa gitu. Nah, saya bilang, oh kalau gitu memang mungkin saya nggak tahu, tapi di kedokteran, di fakultas kedokteran tuh kalau di tempat kita tuh masih ujian lisan, Frankie. Ujian lisan tuh disitulah baru tahu face to face ya, face to face, dan kita tanya logikanya dia tuh masuk apa enggak gitu loh. Bukan cuma copy paste kan, copy paste tiba-tiba bukan copy paste, itu pakai AI itu langsung dijawab A sampai Z lengkap. Nah oke, Dok, nah sekarang balik lagi ke si Jepang ini, Dok. Anak udah disiplin bagus. Nah saya ngelihatnya satu hal yang menurut saya harus kita pertanyakan juga nih, Dok. Kita orang timur, kadang-kadang kita mengadopsi kebudayaan barat dengan istilahnya tutup mata. Kan tadi dokter bilang tuh bagus banget begini begitu. Sementara sekarang itu yang kita lihat di Indonesia mulai bergeser kepada perilaku kebudayaan barat. Ya. Ini saya cerita sedikit masalah keponakan saya. Kemarin keponakan saya tuh nikah. Kebetulan dia warga negara Amerika. Bapaknya dia kan kakak saya. Dia datang ke sini sama istrinya yang bule. Sampai sini. Ini keponakan kamu laki nih ya? Iya, keponakan saya laki semua. Terus kemudian dia bilang apa ke saya? Kamu begini. Saya bilang apa? Kalau kamu panggil saya kamu lagi, saya turunin sekarang, panggil saya Om. Karena kan nggak biasa, Dok, kita dipanggil kamu sama anak-anak. Itu baru kamu. Kalau kau, itu. kamu gedean banget Mas lagi. Baru setelah itu dia sadar, oh iya Om. Karena dia masih bisa bahasa Indonesia, kecuali istrinya kan bule. Gitu. Nah, ini menurut dokter gimana? Kalau kita bandingin, Dok, antara kebudayaan yang tadi saya ngomong, kebudayaan timur di mana banyak faktor-faktor yang menurut saya cukup baik ya, dengan Amerika. Apakah kita cocok dengan kebudayaan bule barat ataukah kita tetap dengan yang tanda kutip kuno? Nah, saya sendiri nih kebetulan nih ya mohon maaf, saya ini produk kuno. Ada banyak pengajaran waktu saya kecil itu yang hilang pada pendidikan anak-anak sekarang. Nah, apa yang hilang? Ini yang saya ingat sekarang, karena kan saya hidup ya udah cukup lama ya, 60 tahun lebih. Dulu waktu saya kecil, inget ya, waktu saya kecil itu kalau bangun aja, mulai bangun pagi, itu nenek saya selalu meminta supaya kita bangun jam 6 pagi. Kenapa? Dia bilang kalau kamu bangun siang, rezeki dipatok ayam. Dia bilang gitu. Nah, itu menyangkut satu hal nih. Kemarin nih saya naik gokar, ngobrol sama supir gokar. Bapak baru keluar jam 4 pagi lah, jam 4 jam 5. Bapak baru keluar. Enggak, saya dari malam katanya. Oh, kayak kalong nih. Kalong. Dari malam. Ntar sampai apa ya? Ntar paling sekitar jam 8-an saya pulang. Terus saya bilang, kenapa? Pak, kalau saya udah pernah nyoba yang namanya saya narik siang, penumpangnya sedikit, kalau malam itu banyak, dibilang. Jadi benar dong Pak ya, kalau rezeki pagi-pagi, iya rezeki pagi-pagi dia bilang. Jadi rezeki dipatok ayam yang betul. Nah itu yang saya diajarkan. Maka pada waktu itu kalau sampai nggak bangun jam 7 nggak bangun, disiram air, Frankie. Ranjangnya disiram air, muka kita disiram air sama nenek saya. Jadi itu satu. Kedua, kalau saya makan, habis makan paling sedikit kalau cowok taruh piringnya di tempat cuci piring. Nggak boleh habis makan lu tinggal. Ini kalau bisa lu cuci piring sendiri. Nah itu menunjukkan kita disiplin. Nah habis itu apa? Itu ya seperti itu. Terus kemudian apa? Kalau ini makan, ya kalau saya sih nggak tahu ya, mungkin karena pada waktu itu kita keluarga miskin ya. Makan, kan kita anggota saya tuh, keluarga saya ada 10 orang anak, Frankie. Berarti 12 di rumah. Ya kalau ada makanan, kita bagi rata. Nggak ada tuh yang namanya satu anak bisa ngambil yang lebih banyak gitu. Nggak ada. Semua dibagi rata. Pokoknya sama rata gitu, sama rasa.
Jadi semua tuh itu diajarkan, Frankie. Termasuk jadi banyak disiplin-disiplin yang sekarang kalau menurut saya itu sudah hilang. Contoh lagi, kalau di meja makan kita makan tuh selalu makan bareng. Makan bareng, semua makan, ibu, anak, segala macam. Nah, disitulah komunikasi terjadi. Bapak nanya ke anak, tadi sekolah gimana gitu loh. Makan sore ya. Kalau sekolah di mana deh, cerita komunikasi. Kalau sekarang kan saya lihat tuh udah gak pernah ada. Even di restoran, di tempat pesta, semuanya pada begini semua. Nggak ada komunikasi. Di sekarang ini memang keadaannya agak sulit, Dok. Karena apa? Orang tua dua-duanya kadang-kadang bekerja. Pulangnya terlalu malam. Khawatir anaknya dia kelaparan, Dok. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau kondisi kayak tadi nih, Dok ya, paling nggak seminggu sekali lah Ya. dicari waktu buat kayak tadi, Dok. Tapi disiplin itu harus diterapkan. Ya mohon maaf, tapi pada waktu anak-anak saya kecil-kecil ya, anak saya itu sebagian besar itu saya kerja, istri saya kerja oleh babysitter. Tapi babysitter kita kasih otoritas saya. Saya bilang, kamu harus atur supaya anak-anak ini disiplin. Pagi-pagi disiapkan sekolah, makanan, bekal segala macam, dia pulang sekolah istirahat sebentar, kemudian kerjain PR, nggak boleh nonton TV. Waktu itu kan TV kan, nggak boleh nonton TV, kerjain PR selesai tidur. Jam sekian sampai sekian nonton TV 1 jam, habis gitu dia gini. Itu semua dikasih otoritas ke dia untuk ngatur. Dan itu diatur, mereka bisa seperti itu. Jam sekian, malah kalau saya tuh gatal saya bikin ketat. Ngeles ini, ngeles piano, ngeles ini nih. Saya itu semua tuh mereka ikuti. Nah, dengan demikian mereka tahu disiplin gitu loh. Nah, itu yang kalau menurut saya kalau sekarang tuh orang tua kasih gadget sembarangan, nggak pernah ada batas waktu dan segala macam. Akibatnya ya sekarang dampaknya ada, Frankie. Di rumah sakit, berapa rumah sakit udah ada kasus-kasus di mana anak itu memukul orang tuanya. Nah, kan itu lagi dia. main gadget dilarang, dia marah anaknya. Atau ngomongnya juga nggak sopan kan sekarang ke orang Iya. tuanya ya. Nah, itu karena kenapa nggak dididik? Anak itu sebenarnya bisa diatur kok. Kalau misalnya kita bikin aturan dari awal. Kita ke restoran, sebelum makanan disidangkan, kamu boleh lihat gadget. Setelah begitu makan mulai, gadget tutup. Bisa disiplin. Kenapa mereka nggak bisa? Di sekolah pun bisa. HP semua dikumpulin kan sama ibu guru. Iya kan? Ya. Ya kalau dilakukan ya dilakukan. Nah, itu disiplin. Nah, orang Jepang masih mempertahankan itu. Oh, oke. Bagusnya berarti orang Jepang tuh masih tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh diterusin nih, Dok ya. Iya. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang terbalik. Orang tua nyogok anak Iya. supaya gampang disuapin, suruh dia main gadget. Nah, bukan cuma gadget, Frankie. Ada kita dapetin beberapa kasus yang orang sampai meninggal gara-gara dia main game kebanyakan. Dia duduk dari pagi sampai tengah malam. Itu sampai berjam-jam sampai tidur sampai pagi. Itu bisa serangan jantung loh atau apapun lah, pokoknya penyakit-penyakit yang terjadi gara-gara dia terlalu lelah. Dokter pernah ke tempat permainan game online di tempat-tempat game online? Belum. Sekali-sekali dokter datang deh. Suatu kali saya tuh ada keperluan pagi-pagi, belum ada yang buka, mau fotokopi. Terpaksa saya ke tempat permainan game online tadi. Saya fotokopi, gila jam 6 pagi itu sudah ada orang nongkrong. Tahu nggak kenapa? Nggak pulang-pulang. Iya kenapa? 3 hari katanya nggak Karena pulang-pulang. internetnya tuh paling kenceng pada saat itu, nggak banyak yang pakai, Frankie. Oh, mungkin juga. Tapi yang jelas ini saya di luar otak masuk akal saya. 3 hari nggak pulang-pulang cuman buat main game di situ. Ya. Sadis. Ya itulah yang namanya tidak ada disiplin. Orang main boleh, tidak ada masalah, tapi ada waktunya, ada namanya alokasi. Saya dulu diajarin itu yang namanya 888. Ya, 888. Ya, Kan kita punya waktu 24 jam kan? 8 jam tuh buat kerja, Frankie. Yang sesuatu yang menghasilkan. 8 jam buat tidur. Karena itu yang sehat tuh tidur 8 jam. Dan 8 jam itu untuk melakukan hal lain, yang lain. Termasuk hobi dan lain-lain. Nah, kesuksesan orang bukan dari 8 dan 8, tapi 8 yang sisanya itu. Yang sisa 8 jam itu kamu pakai buat apa? Kalau kamu pakai buat hal yang positif, baca misalnya, atau kamu melakukan kegiatan yang positif, kamu positif. Kamu bisa dikaya raya di situ. Tapi kalau kamu pakai ini buat main game, semua atau sesuatu yang tidak produktif, jadilah kamu tidak produktif. Sukses orang tergantung dari 8 jam yang tersisa tadi.
kerja, istirahat, tidur, nah yang 8 jam ini pemanfaatan itu. Jadi misalnya orang bilang, boleh kan nonton Netflix? Boleh. Tapi pakailah 8 jam, 1 jam atau 2 jam. Udah selesai. Yang lainnya tuh kalau pakai yang positif gitu loh. Makanya sekolah di SMA Negeri 8, Dok. Ya, kenapa tuh? Ya, sekolah saya, Dok. Nah, Dok, ini tapi ada satu hal yang kita tuh harus ada satu apa yang harus kita bahas nih. Dokter pernah dengar kan ada Fat Cat Apa tuh? gamers, Dok, yang Iya. barusan bunuh diri di Cina. Heeh. Itu dia umur 21 nih bunuh diri, Fat Cat ini. Tapi dia punya penghasilannya dari game online ini gila, jutaan dolar. Iya. Nah, artinya kalau saya ngelihatnya gini, kadang kisah sukses seseorang yang di game online ini cuma satu, tapi yang susahnya banyak sebenarnya, Dok ya. Tapi ini yang diangkat, Dok, Iya. sehingga orang berkiblatnya salah. Iya. Gitu Tapi kan. kamu tahu nggak, di kedokteran jiwa itu ada satu mereka sekarang udah mulai concern mengenai hal itu. Itu ada klinik untuk orang keracunan gadget, Frankie. Jadi kebanyakan gadget sampai dia kemudian mengalami gangguan kepribadian karena tidak ada sosialisasi, dia terlalu begitu-gitu dan kemudian mereka nggak bisa tahan emosi. Dan itu kemudian menjadi satu kelainan jiwa tertentu gitu loh. Yang dimana dalam kondisi gitu kalau dia dihalangi dia bisa mencelakai orang lain yang menghalangi gitu loh. Jadi itu udah jadi masalah, Frankie. Ya, tapi ngomong-ngomong si Fat Cat, sebenarnya awalnya saya salah baca, Dok. Apa? Karena saya pikir orang Cina, saya pikir Fat Cat. Ternyata Fat Cat itu. Ternyata tulisannya FATCAT. Oh, Kan orang Cina saya mikirnya Fat Cat gitu kan. Ternyata tuh pakai bahasa Inggris dia nulisnya, Fat Cat, kucing gendut. oh, fat cat, kucing gendut. Oh, Iya, gitu. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita balik ke Indonesia, jadi Indonesia sebenarnya harusnya tetap, ya bukannya kita kiblat ke Jepang, yang baik-baik di kebudayaan kita harusnya tetap kita harus jaga, Dok ya. ya kalau saya sendiri sih pribadi ya, saya tuh seneng sama orang Indonesia. Kenapa? Ya terutama ya saya lahir di Indonesia, saya memang orang Indonesia kan. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Tapi sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh orang luar negeri ya, yang kalau masih kita pergi ke rada-rada rural area ya, di itu ketemu anak kecil masih selamat siang Pak, cium tangan gitu kayak gitu-gitu. Itu sesuatu kalau menurut saya itu yang Bagus. luar biasa bagus. Jadi harus dipertahankan gitu loh. Kita nggak mesti menjadi orang barat kan. Kalau untuk supaya dibilang modern itu ya ilmunya kita ambil. Betul. Tapi soal budaya, perilaku dan segala macam mesti tetap orang Indonesia lah. Gitu. Iya sih, karena kita juga kebudayaan kita nggak kalah ya. Dan satu hal yang menarik lagi nih, balik ke keponakan saya punya orang tua, berarti kan kakak saya. Kebetulan kakak saya tuh udah sekarang jadi warga negara Amerika. Anaknya masuk US Army, Dok. Iya. Dokter tahu pada waktu pelantikan US Army, apa yang di fotonya itu? Anaknya pakai tentara punya baju US Army, kakak saya pakai apa bajunya, Dok? Batik. Terus? Iya, itulah hebatnya Indonesia, Dok. Mau sampai mana, warga negara mana tetap pakai batik dia. Gitu. Oh, berarti orang yang paling Indonesia siapa? Ya banyak sih, Dok. Bukan Nelson Mandela. Nah, kok bisa dia? Dia selalu pakai batik. Oh, Dia itu orang-orang non Indonesia yang selalu pakai batik. Kamu perhatiin deh. batiknya ganti-ganti nggak, Dok? Ganti. Berarti dia punya kawin sama juragan batik di Indonesia kali, Dok. Saya nggak tahu. Tapi maksudnya batik itu memang bagus, Frank. Dan saya cuma bilang bahwa kita ini orang Indonesia ya, itu termasuk katanya 3 bangsa ya di dunia itu yang budayanya sangat kuat. Artinya kalau dia masuk kemana itu dia mempengaruhi orang sekitar, Frankie. Apa? Yahudi. Yang kedua Cina. Yang ketiga orang Jawa, Frankie. Nah, yang orang Indonesia diwakili Jawa. Percaya nggak? Berpuluh generasi dia tetap Jawa, Frankie. Orang di Suriname itu tetap Jawa, Frankie. Ngomong bahasa Jawa, namanya nama Jawa. Dia datang ke sini, orang sekitar itu yang berbahasa Jawa, Frankie. Orang Cina kemana? Pasti dia bikin Chinatown. Dia tidak jadi orang bule karena dia tinggal di Amerika, Frankie. Orang Yahudi dimanapun tetap Yahudi, Frankie. Ya kalau bangsa lain dia melebur kemudian hilang. Nah itu yang saya itu kebiasaan itu terjadi karena kebudayaan yang kuat yang sudah berakar lama, Frankie.
Dokter Nah, tahu. tapi ada satu pengalaman Frankie. Ini saya mau kasih tahu nih untuk orang yang pernah belajar ke luar negeri. Orang Indonesia kan suka guyup kan. Salah satu yang kalau mau ngumpul-ngumpul. Nah, saya kerja kan di Kobe University. Dia di situ ada salah satu pusat laboratorium riset. Di situ ceritanya banyak menampung mahasiswa-mahasiswa Indonesia, Frankie. Di situ kan labnya milik orang Jepang. Aslinya situ peneliti-peneliti Jepang, tapi banyak mahasiswa Indonesia ke situ. Mahasiswa Indonesia tuh banyak sekali di situ, dan sebagian besar orang Jawa. Nah, ada salah satu teman saya, dosen FKUI, orang Ambon. Dia ditempatkan di situ. Dia sudah 5 tahun di situ di Jepang, meneliti di situ. Nah, saya kan baru sebagai orang yang baru masuk jadi mahasiswa di Jepang, tanya, wah kamu udah jago dong bahasa Jepang, karena saya bahasa Jepangnya susah banget. Ya udah 5 tahun kan? Dia udah 5 tahun. Dia bilang, nggak bisa. Loh, saya kaget. Loh, 5 tahun gimana caranya bisa hidup kalau nggak pakai bahasa Jepang? Terus dia bilang, jadi lu belajar apa di sini 5 tahun? Bahasa Jawa katanya. Jauh-jauh. Jadi ceritanya di lab itu semuanya pakai bahasa Jawa, Frankie. Jadi sampai si Ambon ini jadi orang Jawa. Kebayang nggak? Nah, habis begitu saya udah bilang, saya nggak mau berteman sama orang Indonesia, orang Jawa-Jawa itu. Kenapa? Bukannya saya nggak senang sama Jawa. Lah saya kan mau belajar bahasa juga sekaligus. Kita gaul-gaul tapi maksudnya nggak terlalu akrab. Nah masalahnya dia dari pagi sampai malam sama orang-orang itu. Salah bergaulnya dia. Artinya kalau kita mau belajar bahasa Jepang, bergaulnya sama orang Jepang dong. Itu dia. Tapi yang jadi kesian adalah orang-orang Jepang, peneliti-peneliti Jepang yang ada di situ. Dia kagak ngerti, kayak dia ada di negara asing. Roaming dok. Dia pupinya roaming. Tapi itu saya cuma bilang, hebatnya Indonesia nih, khususnya di Jawa sampai begitu. Jadi ke Jepang cuma belajar bahasa Jawa. Dokter ingat kemarin kita kan ada tamu dok. Dia orang Jawa kan. Saya bilang sama dia, kalau kamu kemana aja di seluruh penjuru dunia, pasti ada satu orang Jawa. Tapi dia nggak percaya. Mana mungkin katanya. Benar kan dok saya punya omongan? Ya karena ada dia sendiri yang orang Jawa kan. Pasti ada satu minimum. Oke, nah terus dok, kalau misalkan si anak-anak tadi dokter bilang harus dipertahankan segala macam. Pengaruhnya apa sih dok kalau kita kemudian bergeser gitu dok? Ada nggak kepengaruh ke kesehatan orang tersebut dok? Disiplin itu pengaruh ke kesehatan, tetapi juga pengaruh ke masa depan, Frankie. Jangan salah. Ini saya pernah nonton salah satu video yang menyatakan begini. Jadi ada satu anak nih ya, sama orang tuanya selalu dicerewetin, begini, itu sampah masukin dong ke sampah. Ini begini dong ini. Jadi dia suruh habis bangun pagi, bangun tidur, beresin tempat tidur. Tapi dia paling kurang beresin bantalnya lah, beresin spraynya lah, beresin tempat tidur. Gini. Dia udah kesel aja tuh, cowok. Kali waktu dia ngelamar kerjaan, tes wawancara, yang wawancara banyak sekali tuh yang calonnya. Dia di situ nunggu lama, dia termasuk bagian yang akhir. Tapi dia bagian akhir dilihatin, oh itu pot miring, dia beresin. Terus ada sampah diambil, ditaruh gini. Begitu dia masuk tanpa wawancara, sama si itunya bilang, oke, kamu mulai kerja besok. Dia kan kaget. Yang lain orang banyak segitu, dia langsung gitu. Loh pak, kenapa pak? Saya dari tadi saya bukan, wawancara sih semua sih berkas-berkas saya udah lihat, udah memenuhi syarat segala macam. Tapi saya lihat perilakunya kamu itu menunjukkan kamu orang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan saya udah tahu kamu adalah orang yang bisa bekerja di perusahaan ini. Nah itu. Jadi perilaku itu adalah kunci untuk kesuksesan orang. Satu. Yang kedua, saya pernah dapetin satu ceritaan. Ada seorang Indonesia pergi ke Eropa. Di Eropa kan semua pakai karcis segala macam. Eropa Timur Barat. Saya nggak tahu tuh ceritanya di Eropa mana. Kayaknya Barat deh. Nah dia pergi ke sana, dia gitu. Jadi sekali waktu tuh dia naik kereta, terus saya nggak tahu bagaimana caranya dia nggak bayar tiket gitu. Biasa dok itu mah. Ya itu biasa kan. Sekali ketangkap.
Sudah gitu, ya nggak tahu dia lakukan beberapa kali. Tapi dia nggak tahu ternyata sebenarnya dia yang dikerjakan terpantau. Dia kuliah selesai, dapat predikat sarjana dengan nilai yang sangat bagus. Waktu daftar di perusahaan ditolak. Dia bilang, kenapa saya ditolak? Ada catatan nih. Anda sudah pernah terobos Gitu. tiket. Iya. Yang kedua, Anda terobos ini. Dia bilang, ya itu kan hal kecil, hal sekian. Saya bisa bayar begituan, dia bilang. Tapi masalahnya bukan begitu. Kamu ketahuan sekali, kamu mengulangi berkali-kali. Perusahaan kami tidak bisa menerima orang yang bisa berbohong seperti ini untuk urusan ini. Jadi itu yang dilihat tuh bukan soal nyolong itunya, tapi akhlaknya, Frankie. Dan akhlak itu kan balik-balik ke budi pekerti. Iya sih. Nah, iya kan? Makanya satu hal. Ini satu hal yang dulu saya terapkan pada waktu anak-anak saya masih kecil. Dia dididik oleh babysitter. Babysitter yang suruh gini-gini kan nggak bisa ngawasi 100% kan. Saya bilang sama anak-anak, hormati dia karena dia itu yang ngasuh kamu. Jangan ngomong kasar sama dia. Sekali waktu anak saya ngomong kasar sama babysitternya, saya cabein mulutnya. Saya bilang, kamu ngomong kasar sama dia, nanti kamu kebiasaan ngomong kasar sama orang. Masa depan kamu yang rusak. Itu yang saya ajarkan. Dan babysitter saya bilang, kamu punya hak untuk memukul anak saya kalau dia nakal. Nah, dengan cara gitu itu ngajari disiplin, Frankie. Ya mohon maaf, tapi kalau menurut saya hal itu penting. Karena hal-hal kecil seperti itulah yang kemudian membuat kita jadi lebih gampang survive. Tapi ngomong-ngomong babysitter, Dok, saya ada pesan sendiri untuk babysitter yang orang tua pakai babysitter. Jangan terlalu percaya sama babysitter. Iya. Tapi untungnya sekarang tuh udah ada yang namanya CCTV kita taruh di rumah. Karena apa? Zaman dulu kan kita nggak ada CCTV, Dok. Iya. Apa kata si babysitter kita telan bulat-bulat. Kenyataannya kadang-kadang si babysitter itu dokter untung dapetin babysitter yang istilahnya bisa dia baik ya. Tapi setelah babysitter nggak ada, itu anak cerita. Ternyata babysitternya tuh begini begitu. Waduh, marahnya bukan main, Dok. Jadi makanya nggak, tapi pasang baik itu CCTV. pernah ada juga kejadian di mana babysitter itu tuh begitu orang tuanya pergi kerja, anaknya dikasih obat tidur, Frankie. Nah, apalagi yang kayak gitu. Jadi dia aja kemudian dia main ke mana Ya, gitu. pacaran, Dok. Oke. Jadi istilahnya kita negara Indonesia nih kita harus tetap jaga, Dok ya. Dia punya nilai-nilai tradisional yang baik supaya tidak kemasukan dengan nilai-nilai yang kurang baik ya. Iya. Dan itu kuncinya di rumah, Frankie. Di rumah. Masalahnya dari kebudayaan barat yang baik atau kebudayaan Eropa timur yang baik, pokoknya yang baiknya kita ambil, yang nggak baiknya kita buang. Nggak peduli dari daerah mana. Tapi jangan terbalik. Yang nggak bagusnya dari negara-negara timur misalnya ada juga ya, atau negara-negara barat yang nggak bagusnya, ternyata itu jadi hal yang bagus gitu. Ya contohnya kan kalimat-kalimat yang kata-kata yang kalau pip pip gitu kan itu kan nggak boleh tuh. Itu kadang-kadang menjadi hal yang lumrah buat diucapin sama anak-anak gitu kan ya. Ya ini kayaknya sih kalau kita bicara si orang Jepang ini lumayan seru juga nih, Dok ya. Ya enggak, tapi maksudnya gini, ada banyak orang yang alergi. Kenapa sih ngomong soal Jepang? Saya bukan ngomong soal Jepang ya, tapi ada hal-hal positif nilai-nilainya, tentang Jepang yang bisa kita adopsi karena itu bagus buat anak-anak kita gitu loh. Itu aja. Ya makanya kayak tadi saya bilang, mau dari Jepang lah atau dari Eropa, dari Amerika, selama itu bagus kan kita ambil aja, Dok ya. Ya. Dan satu, Frankie, kebetulan waktu saya sekolah di Jepang, saya itu ada di dalam satu mes. Di mes itu ada orang dari berbagai macam profesi yang sekolah di Kobe. Jadi salah satu orang itu adalah guru. Iya. Dia guru gambar. Dia ngambil S3, doktor. Pak Tino Sidin. Nah dia tuh dari Makassar, orang Makassar. Di situ gue bilang, kamu ngapain di sini? Ambil doktor. Dokternya ngapain? Saya dengerin dongeng katanya. Orang enak bener sih dokter. Jadi di sana tuh ada kebiasaan itu mungkin ya, saya nggak tahu ya, tapi itu mungkin bagus. Di dalam dongeng itu ya, Frankie ya, dongeng-dongeng tradisional itu banyak nilai-nilai yang bagus. Yang akan masuk ke kepala anak itu karena nilai bagus itu akan masuk di kepalanya dia. Jadi setiap hari di SD ya kelas 1 TK terus kemudian mereka didongengkan dongeng-dongeng Jepang.
Dia dengerin si guru itu dengerin aja, dan kemudian dongeng Jepang itu karena dia tukang gambar kan, dia gambar dengan cat air, Frankie. Dongengnya itu topiknya tuh dia gambar, dia clear, dia waktu di kampus gitu, di tempat kos, dia bikin setiap hari kerjaan gitu. Jadi saya ngeliatin dongeng dia liatin dia gambar. Secara tidak langsung saya belajar gambar dari dia, Frankie. Gambarnya bagus, Frankie. Pakai cat air gitu ya. Gambar. Tapi lama-lama saya pikir, akhirnya dia jadi dokter, Frankie. Jadi dokter, dan kemudian dia pameran tentang dongeng Jepang dalam bentuk gambar gitu loh. Pameran gitu di Jakarta, di mana gitu. Satu hal itu yang kurang di kita. Karena kadang sebenarnya kalau menurut saya banyak dongeng-dongeng yang kalau diajarkan pada anak-anak, mengajarkan akhlak pada anak-anak. Misalnya contoh dongeng Malin Kundang. Artinya kamu mesti sayang sama orang tua. Nggak boleh kamu mengabaikan orang tua. Karena kamu udah sukses gitu loh. Betul. Ada banyak hal lah. Bawang putih, bawang merah, whatever lah. Tapi maksud saya itu yang harus digalakan, karena itu yang hilang, Frankie. Termasuk apa yang hilang? Kalau menurut saya, lagu anak-anak yang positif, Frankie. Anak-anak mana ada lagu anak-anak yang seperti zaman Edi Sud dulu. Busut ya? Busut. Itu kan lagu-lagunya bagus-bagus, Frankie. Sekarang tuh udah hilang ya, sekarang digantikan oleh lagu-lagu yang Coldplay, Dok. Ya. Jadi maksudnya saya itu adalah hal-hal yang kalau digali itu kalau menurut saya lebih bagus itu. Jadi karena anak-anak seneng dongeng, Frankie. Nah, ini saya mau cerita gini nih. Ini dongeng itu pengaruh loh ke cucu saya. Cucu saya kan sama saya kan, saya sering sebagai seorang guru ya, saya juga ngajari kan cucu saya macam-macam lah, segala macam cerita-cerita, ilmu-ilmu apa gitu, tapi dalam bentuk obrolan gitu. Nah, cucu saya itu baru sekarang sih masih TK, ya TK mau masuk SD gitu ya. Dia bilang mau tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakan dia tanya sama saya, Grandpa, tebak-tebakan yuk. Tebak-tebakan apa? Tumbuhan atau binatang? Binatang aja deh katanya. Nah, ini saya kan oke, binatang. Saya tanya, gini, nih Grandpa tanya, binatang apa yang paling lambat? Dia bilang, dia nanya ke saya, binatang paling lambat. Saya bilang, ya paling lambat kura-kura lah. Dia bilang, salah Grandpa. Kenapa? Kura-kura kan waktu bertanding sama kelinci, kan yang menang kura-kura. Dia lebih cepat dari kelinci. Langsung saya bilang, gila, dia masuk loh cerita itu. Bahwa orang lambat pun tuh bisa menang kalau dia konsisten. Terus menerus dan tidak menyerah kan. Itu kan masuk kan di kepalanya dia. Terus jadi yang paling lambat apa? Kaki 1000 katanya. Oh, kaki 1000, saya bilang. Iya, karena pakai sepatunya lambat, Grandpa. tapi maksudnya saya lewat dongeng-dongeng itu anak itu otaknya berkembang gitu loh, Frankie. Dan nilainya tanpa kita ngajari yang rumit-rumit gitu, dia masuk gitu loh. Sekalian, Dok, binatang apa, Dok, yang gerakannya kalau difoto jadi kayak slow motion? Ini beneran nih, Dok. Binatang apa itu? Sloth namanya, Dok. Oh, sloth yang itu loh, yang SLOTH. Yang kayak itu, yang kayak monyet itu kan. Iya, dia kalau mau jalan begini, Dok. Enggak, tapi itu saya heran loh, mukanya tuh rada aneh ya. Kayak orang ya, Dok ya. Kayak orang, tapi bukan monyet juga, lambat ya. Lambat banget, kayak slow motion gitu, Dok. Nah, satu lagi pertanyaan saya, Dok. Dokter sekolah di Jepang, suka dengan kebudayaan Jepang, suka nonton film animasi Jepang. Ada film-film animasi Jepang yang diedarkan di Indonesia, beredar. Kesukaan saya Doraemon, Dokter Shinchan, ada Ninja Hattori, ada apa lagi ya, saya lupa. 3 ini aja, Dok. Iya. Mana yang menurut dokter paling bagus buat pendidikan anak-anak, Dok? Doraemon. Oke, setuju, Doraemon. Dok. Tahu nggak kenapa? Iya, dia ngajarin banyak hal mengenai anak-anak yang bagus dan yang nggak bagus gitu. Enggak, coba kamu ngomongin. Saya justru mau ngomong filosofinya soal Doraemon. Yang orang nggak jarang ngomongin, Frankie. Saya kalau nonton Doraemon kebanyakan ketawa melulu sih, Dok. Jadi nggak Tokohnya mikir. siapa? Nobita, Shizuka, Suneo, Giant, sama si Doraemon sama gurunya, sama ibunya, bapaknya. Nah, sekarang kamu tahu nggak kenapa cerita itu dibuat?
Saya nggak tahu dia punya itunya, tapi yang jelas dapat duit yang ngarahnya, Dok. Oh enggak, bukan. Itu pendidikan, Frankie. Kamu tahu nggak ada masalah besar di Indonesia termasuk. Itu namanya ada Child Abuse and Neglect, CAN. Oh. Child Abuse and Neglect, penganiayaan anak dan penelantaran anak. Kan ada banyak anak-anak yang terlantar. Itu misalnya contoh anak-anak jalanan dan segala macam. Bullying di sekolah. Kamu ngerasa nggak waktu kecil, waktu SD kamu dibully orang? Kadang-kadang. Ada yang ngerasain, ada yang enggak. Dan tahu nggak bahwa bullying di Jepang di kalangan anak sekolah itu sampai membuat anak kan yang bunuh diri di Jepang. Nggak usah di Jepang, di Indonesia juga sama, Dok, begitu. Iya. Nggak sampai bunuh diri lah. Kalau di Jepang bunuh diri. Akibatnya fatal banget deh. Nah, sekarang tahu nggak siapa dari tokoh-tokoh tadi yang selalu dibully? Nobita. Iya. Cerita itu dibikin untuk memberikan semangat pada anak-anak yang sering dibully supaya mereka tegar karena selalu ada penolong yang ada dari masa depan menolong dia. Siapa? Nobita. Siapa Si Doraemon. Doraemon itu menolong si Nobita. Nah, sekarang yang masalahnya si Nobita itu selalu dibully. Yang bully siapa? Giant maksud Nah, Neo. jadi di situ udah ada dua tokoh, pembuli dan korban bully. Jadi si Giant itu membuli si Nobita. Tapi kalau lihat akarnya, si Giant paling takut sama siapa? Nama ibunya, Dok. Ibunya bawa pentungan kan. Jadi itu menceritakan bahwa seorang anak pembuli itu berasal dari keluarga yang membuli anak. Oh. Jadi kalau kamu mau menghilangkan bullying, hilangkanlah bully orang tua ke anak. Child abuse mulai dari situ. Nah, sekarang si Nobita dibully nggak di rumah? Nobita. Dibully sama ibunya galak setengah mati. Jadi kalau anak dibully sama orang tuanya, ada dua kemungkinannya. Dia jadi pembuli atau jadi korban bully. Kalau mentalnya kuat, dia jadi pembuli teman-temannya. Pembulian orang tuanya itu di copy paste sama dia dilakukan pada temannya. Si Nobita karena mentalnya rada kurang kuat, dia mau jadi korban bully. Itu seperti lock and key, cocok. Maka di dalam satu sekolah, kalau ada pembuli dan itu dua-duanya harus diterapi sebenarnya, Frankie. Satu, siapa yang pernah dibully? Badannya kecil tapi nggak pernah dibully. Si Suka. Si Suneo. Anak orang kaya. Ada orang kaya, dia kan dimanja sama orang tuanya kan, dikasih boneka, dikasih mainan segala macam. Kenapa si Giant nggak bully dia? Ya bosnya dia. Bukan bosnya, bukan soal bosnya, tapi orang yang nggak pernah dibully nggak bakal jadi korban bully. Orang yang dicintai dalam rumah tangga dia tidak akan pernah jadi korban bully atau jadi pembuli. Nah, terus artinya apa? Untuk orang yang dibully selalu ada harapan karena ada orang yang akan selalu nolong dia. Si Doraemon. Itu untuk memberikan semangat untuk orang-orang yang anak-anak yang dibully. Tetap ada harapan karena pasti ada orang yang nolong lo. Tapi memberikan pengajaran pada orang tua jangan jadi pembuli di rumah karena itu akan membuat anak jadi pembuli, anakmu jadi pembuli atau jadi korban bully. Jadi anak secara nggak langsung ininya udah nggak sehat nih, Dok, ya? Ya. Jadi jangan harapkan misalnya ada bapak dan ibu yang selalu bertengkar di rumah menghasilkan anak-anak yang nanti udah kawin nggak bertengkar, Frankie. Karena itu udah menjadi pola. Begitulah caranya si ibu melawan si bapak atau si bapak melawan si ibu, itulah yang akan dikopi paste oleh anak-anaknya, baik yang laki maupun yang perempuan. Makanya kalau kita mau tahu, misalnya anak kita mau kawin sama orang, lihat aja di keluarganya. Kalau keluarganya itu keluarga yang harmonis, saling sayang menyayangkan, itulah yang akan terjadi nanti pada keluarga anak kita kalau dia kawin sama situ. Makanya saya dulu pernah memblokir adik saya yang pacaran sama seseorang, adik saya perempuan banyakan kan. Kayak gitu, keluarganya kayaknya strukturnya nggak bener nih. Saya bilang jangan terusin sama dia. Saya punya otoritas loh, walaupun saya waktu itu nggak terlalu besar, saya bilang jangan terusin sama dia, nggak bagus tuh. Tapi mestinya dokter periksa gennya dulu, dokter kan dokter ahli DNA. Belum, waktu itu belum. Tapi saya blokir gitu, karena kenapa? Misalnya contoh, ada salah satu adik saya yang saya blokir ya. Di dalam struktur keluarganya itu yang kerja perempuan. Dia nurut tuh? Marah adik saya. Marah ya. Tapi belakangan dia bersyukur. Di keluarganya itu perempuan yang kerja, lakinya nganggur di rumah, Frankie. Adik saya ini, saya bilang, jangan kawin sama dia. Kalau udah kawin lo pasti begitu. Capek ntar. Capek. Dan ternyata benar. Adik saya kawin sama orang lain, dia kan strukturnya kayak gitu.
Karena itu orang tidak akan jadi air curahan atap tidak akan melenceng dari atapnya gitu. Ya. Untung ngedenger ya sama dokter ya. Enggak. Kalau dia ngebandel, Ya enggak, mulawanya marah, Frankie. boleh. Saya ada 2 tuh yang saya pernah blokir seperti itu. Tapi ya saya cuma bilang ya pendidikan berasal dari 2. Di Jepang tuh diterapkan dua-duanya. Dari rumah ada pendidikan, dari sekolah ada pendidikan. Disitulah akan membentuk anak seseorang yang punya karakter yang kuat dan bagus. Nanti dokter dapat 2 kado nih, Dok. Kalau adik dokter nonton tuh dapat 2 kado, Dok. Ya enggak, tapi maksud saya ya kayak gitulah. Jadi artinya itu hal-hal yang prinsipil yang kalau menurut saya harus dijaga. Misalnya bahwa adik harus hormat sama kakak, bahwa dia harus saling sayang menyayangi, itu harus dididik dari awal. Misalnya kita mau ngasih sesuatu pada anak, harus adil. Misalnya si A dikasih ini 2 anak perempuan bisa kasih boneka yang sama gitu loh. Atau kadang-kadang supaya mereka saling menyayangi, kita kasih ke yang satu, tolong kasih kakak kamu. Nah, kasih dia, tolong kasih adik kamu. Itu mengajarkan mereka untuk saling memberi gitu loh. Termasuk kalau kita mau ngajarin mereka beramal, caranya apa? 1, kita sendiri ngasih beramal dengan di depan anak-anak. Saya kasih dia, kenapa saya kasih? Ini dia orang kurang beruntung, kita kasih. Karena kita wajib bantu dia. Tapi kalau mendidik dia, yang cara kedua adalah kita kasih uangnya ke dia, suruh dia yang ngasih. Lebih tepat yang 2, Dok. Yang kedua. Enggak, tapi dua-duanya bisa dilakukan. Artinya kita bukan cuma ngomong, tapi kita kerjain juga. Jadi itu yang kalau menurut saya, jangan ngomong ini, kamu jangan rokok ya, bapaknya sembari ngomong, sembari ngerokok. Mana bisa. Jadi jangan mengajak anak untuk munafik. Gitu. Yeah. Jadi kalau diajarkan seperti itu, maka anak juga tahu. Kita bilang, kamu nggak boleh bohong ya. Nggak lama kemudian ada orang datang, tok. Bapaknya bilang bapak nggak ada di rumah. Loh, nggak konsisten namanya, Frankie. Bagaimana? Anaknya nanti tinggal gampang. Ketamunya dia bilang, tadi bapak bilang bapak nggak ada di rumah. Jadi jujur ya. Jadi anaknya jujur, Dok. Makanya saya senang di sekolah anak saya, Frankie. Di sekolah anak saya itu, saya masukin anak saya ke sekolahan yang sangat disiplin lah, sekolah swasta. Di situ ada satu hal yang menarik buat saya, ya. Di situ diajarkan begini, kalau anak itu harus jujur. Misalnya nih, ini sekolah yang isinya laki-laki semua. Dia main bola, kaca pecah, lapori, guru tahu kan, dipanggil anak-anak semua. Siapa yang mecahin kaca? Satu ngaku, saya Pak. Dia nggak dihukum, dipuji malahan. Dia dipuji, Frankie. Tapi suruh ganti. Enggak. Tapi kalau sampai nggak ada yang ngaku, dia marah. Kalau kawan dia marah sekali. Kenapa? Tidak jujur. Nah itu mengajarkan anak supaya jujur. Kalau jujur, lu nggak salah. Tapi kalau kebalikan yang dilakukan, begitu ketahuan si dia yang melakukan, dia dihukum. Dia bilang, oh kalau gua jujur, gua dihukum. Jadi beda kan? Iya. Yang lebih banyak yang mana? Kalau dia ketahuan dia yang itu, dia jujur, dihukum dia. Enggak, justru dia tidak dihukum dan dipuji. Tapi karena dia di Indonesia jujur. kebanyakan begitu. Nah, itu yang saya bilang, itu yang bagus. Dan satu, ya yang di sekolah itu ya. Yang kedua, nyontek. Waktu masuk ke situ, orang tua disuruh bikin pernyataan. Anaknya bikin pernyataan, tertulis pakai tangan. Jadi bukan tulisan yang kita tinggal tangan, enggak, kita suruh nulis. Ada tulisan, kita tulis pakai tulisan tangan. Di sini salah satu poinnya adalah anak nggak boleh merokok. Kalau ketahuan merokok, dikeluarin. Yang kedua, anak nggak boleh nyontek. Kalau nyontek ketahuan sekali, dia tidak bisa masuk ke SMA-nya. Kalau nyontek sekali, kalau nyontek 2 kali langsung dikeluarkan. Kan saya sempat protes. Kenapa kok aturannya seperti itu? Dia bilang nyontek itu adalah tanda ketidakjujuran. Kalau dia tidak jujur untuk hal yang kecil gitu, kalau dia jadi pejabat dia juga tidak jujur. Nah, dan itu terjadi sama salah satu teman anak saya. Dia pada salah satu ulangan biasa, dia nyontek, ketahuan sama gurunya. Ulangan biasa. Waktu dia lulus SMP, mau ngambil
itu formulir untuk mendaftar SMA, langsung ditolak. Kamu ditolak karena kamu nyontek tanggal sekian gini. Ada catatannya, Franky. Dia ngotot, dia bilang itu kan pada waktu itu maksudnya karena kepepet itu nggak ada excuse. Tapi saya mau ngebantah masalah contek itu jelek, Dok. Tahu kenapa? Negara-negara yang sekarang besar ini, Dok, adalah pencontek. Tapi bukan pelajaran, Franky. Betul. Bukan. Jepang dulu dia mencontek dari negara-negara barat, Jerman dan Amerika. Muncullah istilah made in Japan. Ya. Bergeser elektronik Jepang kuasain bagus, digeser sama Taiwan. Sebelum Cina, Taiwan dulu nih, Dok. Taiwan dia nyontek teknologi Jepang. Muncullah made in Taiwan. Sekarang made in Cina. Makanya ada istilahnya jokesnya tuh gini, cuman manusia yang tidak dibuat sama Cina, selainnya di dunia ini dibuat oleh made in Cina katanya. Tapi ada satu orang yang paling berkuasa dari semuanya, Franky. Ibunya, Dok. Si Made, Franky. Orang Bali. Kalau di Cina dia Made in Cina. Kalau di Afrika dia Made in Afrika. Dia ada di mana-mana, Franky. Orang di ini aja di golf juga Made, Dok. Tyler Made. Oh. Makanya nanti supaya belajar jujur itu harus belajar golf, Dok. Karena ngitung sendiri, apa ngitung sendiri. Oh gitu ya. Iya. Oke, Dok, ini kayaknya udah mulai kering nih, Dok. Ya. Kita minum dulu, Dok, ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!